Hai, jumpa lagi dengan Shire. Udah berapa lama ya Shire nggak update YouTube? Dari kemarin sibuk sama revisi 3 naskah untuk terbit mayor akhir tahun dan awal tahun ini. Masya Allah. Makanya nggak sempat update YouTube sama sekali. Cuma sempat update Facebook page setiap hari dan Instagram sedikit. So, setelah 4 bulan, here we go. Kamu bingung POV itu apa? Kamu bingung POV 1, POV 2, dan POV 3 itu makhluk dari mana? Kamu bingung gimana POV yang terbaik untuk novelmu? Di video kali ini, Shire akan kupas tuntas tentang POV 2. Loh, kok cuma satu sih? Jatahnya cuma 10 menit, Bo. Kalau teman-teman lihat video durasi 30 menit, pasti nggak bakal mau nonton, kan? Jadi, nggak akan jelas kalau Shire maksa dempet-dempetin 3 POV dalam satu video. Tonton POV 1 di video sebelum ini dan video POV 3 insya Allah tayang selanjutnya ya. Yuk kita mulai. Dalam menulis novel, kita mengenal yang disebut dengan sudut pandang atau versi bule disebut dengan point of view. Apa itu point of view? POV adalah sudut pandang yang digunakan penulis dalam menceritakan kisahnya. Jadi, buku yang kita baca atau tulis itu bercerita dari kacamata mana, itulah POV. Kalau mau bicara point of view, mau dibacanya POV atau apa, terserah ya. Shire mau bacanya versi bahasa Indonesia yang enak aja di mulut. Ada 3 macam POV yang dikenal, yaitu POV 1 alias sudut pandang pertama, POV 2 alias sudut pandang kedua, dan POV 3 alias sudut pandang ketiga. Nah, kali ini kita akan bahas POV 2. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas di Facebook page Shire Show dan blog shireshow.com. Namun, gak ada salahnya kalau dipindah dan diperdetail di video tips menulis novel gratis ini. Jadi, inilah pengertian lengkap POV 2 sudut pandang kedua dalam novel beserta contoh POV 2 sudut pandang kedua di tahun 2021. Setelah postingan sebelumnya kita membahas lengkap tentang pengertian POV 1 dan sudut pandang pertama, kali ini kita akan bergerak ke POV yang paling jarang digunakan di dunia fiksi. Meskipun Shire bilang jarang, bukan berarti nggak ada loh. Ada fiksi yang juga menggunakan POV 2. Nggak cuma fiksi, tapi novel pun ada loh. Jadi hari ini kita akan membahas pengertian POV 2 dan contoh sudut pandang kedua. Sebelum masuk ke contoh POV 2, kita harus memahami apa sih POV 2 itu. Dengan memahami dengan baik pengertian POV 2, maka akan lebih mudah membuatnya. POV 2 adalah karangan dengan kata ganti kamu, atau Anda, atau lo. POV 2 yang menerangkan tokoh dengan kata ganti kamu, artinya si penulis atau yang menjelaskan tidak akan muncul di dalam cerita. Berbeda dengan POV 1 yang bisa dianggap penulis adalah aku, atau POV 3 di mana penulis adalah Tuhan cerita yang ngatur sana-sini, di POV 2 tidak ada. POV 2 menerangkan seorang tokoh dari luar cerita. Si penulis tidak terlibat dalam cerita, kayak invisible lah. Sederhananya, contohnya nih, POV 1, aku mengupas jeruk bersama Delan. POV 3, Arlin mengupas jeruk bersama Delan. POV 2, kamu mengupas jeruk bersama Delan. Contoh kamu umumnya untuk tutorial pembaca. Setelah memastikan semua alat terpasang baik, Anda bisa menyalakannya dengan menekan tombol berwarna merah. Nah, iya kan? Contoh kamu untuk karakter. Kau menghabiskan subuh dengan buku berbeda setiap harinya. Ada binar bahagia terpancar di matamu kala menyusuri setiap kata di sana. Aroma khas yang meruak pada ruang kecil penuh gulungan-gulungan kertas dan buku-buku tersusun adalah teman sejatimu. POV 2 nggak umum buat novel. Apa nggak capek tuh ngomongnya cuma boleh kamu. Ada beberapa novel yang pakai POV 2. Shire cuma tahu yang berbahasa Inggris. Kalau ada yang tahu novel lokal, boleh dong ditulis di kolom komentar. Biar sharing sama yang lain. POV 2 umumnya untuk 1. Tutorial. 2. Pick your story. Itu loh yang kita pilih jalan sendiri. Misal, kalau kamu di persimpangan jalan, mau belok kiri buka halaman 7, mau belok kanan buka halaman 10, seperti itu. 3. Game simulasi. 4. Iklan. Nah, ada 2 mazhab yang beredar dalam POV 2 khusus novel. Yang pertama, narator tidak bisa sama sekali membaca pikiran tokoh-tokohnya. 2. Narator bisa membaca pikiran dari minimal si protagonisnya.
Bayangkan kamu membuat sebuah novel, tapi pembaca tidak bisa menyelami perasaan karakter. Efeknya akan seperti POV2 omniscient, rasanya jauh dari hati pembaca. Namun, ada sih penulis yang mampu membuat pembaca baper meski tidak bisa menebak pikiran protagonisnya. Balik lagi, semua itu bergantung pada kemampuan penulisnya. Si Ray pribadi masih pecinta POV3 switch antara omniscient dengan centric. Wah, apaan tuh? Nanti insya Allah kita bahas ya di video berikutnya. So, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya, supaya kamu gak ketinggalan info menarik seputar Wattpad dan dunia kepenulisan. Jadi, untuk POV2 ini, kamu bebas mau pakai mazhab yang mana. Seperti yang dijelaskan di atas, POV2 memiliki ciri utama menggunakan kata ganti kamu. Lalu, ada beberapa kesalahan penggunaan POV2. 1. Keceplosan pakai aku. Kadang, tanpa sadar, penulis akan menyelipkan kata aku, bahkan aku di POV2. Padahal itu adalah ciri POV1. Contoh yang salah, kamu masih cantik seperti pertama kali datang bersamaku, ting. Langsung POV1. Benar, kamu masih sama cantiknya seperti 10 tahun yang lalu. Si penulis tidak terlibat di sana, bukan? Yang kedua, sama seperti kesalahan POV1, yaitu terlalu banyak menggunakan kata kamu. Kamu terdiam, kamu menatap langit yang menggelap, kamu menarik napas dan membiarkan rintik hujan memainkan senandungnya. Yang benar, kamu terdiam menatap langit yang kian menggelap, ada tarikan napasmu ketika rintik hujan mulai memainkan senandungnya. 3. Tidak konsisten. Kalau sudah pakai kamu ya kamu, jangan mendadak lo atau anda atau kau. Pilih yang sesuai yang membuat kita paling konsisten dan nyaman. 4. Tidak tahu mau ikut aliran apa. Seperti sudah dijelaskan di atas, konsisten saja sama pilihan. Mau bisa baca pikiran ataupun mau tidak, itu terserah. Yang penting yakini dengan sepenuh hati. Alasan penulis dilarang membaca hati, POV2 adalah penjelasan dari luar tokoh utama. Artinya si penulis tidak terlibat. Dia hanya bertindak sebagai pengamat. Kemudian pengamat tidak akan bisa membaca isi hati. Alasan penulis boleh membaca hati, dalam sebuah kisah fiksi, menceritakan sesuatu tanpa menunjukkan perasaan si tokoh sangatlah hambar. Karenanya, aliran ini menyatakan sah-sah saja untuk menggambarkan perasaan si tokoh sama seperti yang dilakukan pada POV3. Sejujurnya, si Ray kekurangan literatur untuk POV2 ini. Bahkan di web yang berbahasa Inggris rata-rata hanya membahas POV2 untuk tutorial atau choose your own path. Menurut si Ray, POV2 aliran pertama bisa dilakukan jika untuk cerpen, tutorial, dan choose your own path. Jika dipakai untuk novel, pembaca akan kesulitan untuk mempertahankan minat karena nggak bisa masuk ke dalam karakter karena adanya dinding pemisah di sana. Si Ray cenderung memilih POV2 tipe 2 untuk novel dan POV2 tipe 1 untuk cerpen. Contoh POV2 tipe 1. Contoh POV2 tipe 2. Puyeng? Sama. Makanya, si Ray sangat gak menyarankan membuat POV ini untuk novel fiksi. Oke? Sampai di sini dulu. Kalau masih bingung, silakan bertanya di kolom komentar. Nah, kamu lebih suka pakai POV1 apa POV2? Terus kalau misalnya kamu pakai POV2, kamu lebih suka untuk yang bisa membaca pikiran atau yang nggak bisa? Semoga pengertian POV2 dan contoh sudut pandang kedua ini membantu ya. Doakan si Ray lebih rajin update dan bisa menebarkan manfaat kembali. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!